Begitu menatap ke sana, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu apa? Ucap Risma. Risma melihat di balkon lantai 2 rumah itu ada makhluk tinggi besar, hitam, dengan mata yang merah menyala, menatap tajam tepat ke arah Risma. Makhluk itu terus mengejar Risma. Dengan mulut menyeringai meneteskan liur. Risma lantas terjatuh di tengah sawah dan diterkam oleh makhluk menyeramkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Allah menciptakan berbagai makhluk, dari mulai malaikat, bangsa jin ataupun manusia, bahkan binatang dan bangsa jumud seperti pohon dan bebatuan. Dari sekian makhluk yang Allah ciptakan, jin dan manusia adalah dua ciptaan yang Allah beri nafsu dan akal. Tentunya dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan paling sempurna di antara mereka. Seperti manusia, bangsa jin, Allah berikan nafsu. Nafsu di sini sama persis seperti nafsu yang ada pada diri kita. Salah satunya nafsu birahi. Bangsa jin pun sama memiliki, bahkan berkali-kali lipat lebih besar dari manusia. Di luar negeri ada dua sosok jenis bangsa jin dari suku yang sama yang disebut sebagai jin cap, seperti inkubus dan sukubus untuk golongan perempuannya. Nah, di kita ada penamaan yang berbeda untuk mereka. Jin yang paling cakil di antara sekian suku bangsa jin, walaupun sebenarnya kecapilannya sama, tetapi untuk sosok yang satu ini lebih kentara. Kita sering menyebut mereka dengan nama genderuwo. Yang padahal sosok genderuwo kalau meninjau dari masa lalu, dari jejak sejarah peradaban, itu kata lain dari Gandarwa yang dulu di masa Hindu. Sosok Gandarwa yang ditulis dengan tulisan ejaan Gandharva dalam bahasa Sanskerta. Mereka ini sebenarnya adalah penghubung antara manusia dengan para dewa dalam mitologi dan kepercayaan mereka. Nah, kesininya entah kenapa berganti nama menjadi Gandarwa dengan sosok makhluk yang digambarkan menyeramkan, menakutkan, dan begitu seolah begitu ingin memiliki keturunan dari bangsa manusia. Kisah kali ini berkaitan dengan sosok hantu paling cantik yang ada di tanah air kita, sosok genderuwo. Yang dalam kisah ini, narasumber kita mengaku pernah diteror, bahkan sampai dihamili oleh genderuwo yang mendatanginya hampir setiap malam. Kisah nyata ini langsung dialami oleh narasumber kita, Teh Risma. Sepertinya di antara semua Baraya KMS yang saat ini menonton video, menonton dan mendengarkan cerita ini,
tak ada hidupnya yang lebih horor seperti perjalanan hidup Teh Risma. Beberapa ceritanya, videonya sudah Akang angkat, Akang sajikan untuk kalian semua. Dan ini adalah salah satunya. Bukan yang terakhir, tapi masih banyak. Karena sepanjang kehidupan Teh Risma, selama puluhan tahun, beliau tak pernah lepas dari dunia lain, dari dimensi lain, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Baraya semua tentunya masih ingat di cerita pesugihan lereng Gunung Merbabu yang beberapa waktu lalu Akang bagikan pada hari Jumat. Waktu itu, selepas Risma melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Pak Harto berdasarkan kontrak pesugihan yang Teh Risma lakukan di perkampungan Hindu lereng Merbabu di Boyolali sana, Teh Risma mulai hancur kembali hidupnya. Dia sampai berhenti kerja di tempat prostitusi milik Mamih Pipit. Pelanggan tak ada. Bahkan para lelaki hidung belang yang biasanya ngantri pengen booking Teh Risma, semua memandang Risma seperti jijik. Hanya Hermawan, sosok lelaki yang memang dari pertama Risma kerja di Mamih Pipit begitu tergila-gila, bahkan jatuh cinta, yang masih suka datang, bahkan sesekali memberikan uang untuk Teh Risma pasca keluar dari tempat prostitusi. Waktu itu Risma sudah resmi menjadi pengangguran, tak punya penghasilan lagi. Walau uang tabungan masih cukup banyak, tapi makin lama tentunya semakin menipis karena digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Waktu itu Teh Risma, selama dia bekerja di tempat Mamih Pipit, Risma ini punya kenalan 2 orang janda yang berasal dari Boyolali, yang bernama Mbak Ningsih dan Mbak Ida. Ningsih dan Ida sama-sama janda seperti Teh Risma. Mereka berdua memang terlibat pula di dunia malam, namun tak seintens Teh Risma. Waktu itu Teh Risma sudah punya HP. Yang kalian tahu sendiri di tahun 2000-an, HP itu barang mewah, hanya kalangan tertentu yang bisa beli. Saat itu, dengan HP Motorola yang seperti ulekan sambal, Teh Risma menghubungi 2 kenalannya yang di Boyolali, Ida dan Ningsih, meminta mereka untuk datang ke rumah Risma di Ngasem Baru untuk mendiskusikan sesuatu. Ida dan Ningsih yang diundang datang, mereka pun lantas sepakat akan menemui Risma di hari tertentu. Singkat cerita, pagi hari itu Ida dan Ningsih datang ke Ngasem Baru dari Boyolali. Di rumah kontrakan di perumahan Ngasem Baru, 4 orang janda duduk bersama, saling bertanya kabar dan berdiskusi. Risma, Bu Tini, ibu tirinya yang memang selalu setia menemani Risma, yang selalu ngikut kemanapun. Pesugihan ngikut, ke dukun ngikut, tobat ngikut juga. Ke tempat prostitusi bareng juga. Pasangan ibu tiri dan anak tiri ini memang sudah seperti saudara. Terlebih kan usia mereka pun tidak terlalu terpaut jauh, hanya beda 7 tahunan saja. Nah, di rumah Ningsih ini bertanya ke Risma, "Ris, jadi kamu sekarang udah gak kerja lagi di tempat Mamih Pipit?" "Iya, Mbak, saya sudah tak kerja lagi. Ya, ada masalah tertentu lah.
yang membuat saya harus berhenti kerja di sana. Waduh, Riz, kalau seperti itu, mau kapan kamu bisa kaya raya? Ya itulah, makanya saya undang Mbak Ida dan Mbak Ningsih untuk diskusi langkah kita ke depannya seperti apa, ucap Risma. Lantas di sini Ningsih mencetuskan sebuah ide. Riz, kita berempat ini sudah banyak pengalaman di dunia malam. Apalagi kamu, dulu di Bandung pengalaman juga. Di Solo udah jelas. Nah sekarang, gimana kalau kita buka usaha? Usaha? Usaha apa? Tanya Risma. Riz, kita buka usaha tempat prostitusi. Kita harus punya tempat sendiri. Gak perlu capek kerja. Kita dapat setoran setiap hari dari anak-anak rekrutan kita. Mendengar itu, terkejut Risma. Setitik pun dia gak pernah punya pikiran lari ke arah sana. Celetukan Ningsih, idenya Ningsih, seolah membuka jalan yang sempat tertutup akibat melanggar aturan pesugihan. Ya juga ya. Kenapa kita nggak punya tempat sendiri, nggak buka sendiri? Gimana Bu? Tanya Risma ke Bu Tini. Lah kalau ibu mah ngikut kalian saja, gimana baiknya? Kalau memang mau buka sendiri ya ibu juga bakal berhenti dari tempat Mami Pipit. Risma pun mengangguk-angguk paham. Lantas mereka berempat melanjutkan kembali obrolan sampai mereka berempat ini sepakat mau mencari tempat yang bisa mereka sewa. Masalah mencari tempat dan merekrut calon anak-anak asuh, Risma menyerahkan itu semua kepada Ida dan Ningsih. Dan masalah untuk pendanaan, Risma dan Bu Pipitlah yang bertanggung jawab menggunakan uang tabungan yang mereka berdua punya. Singkat cerita, Ningsih pun mulai mencari lokasi yang tepat untuk usaha yang akan mereka buka. Sampai akhirnya, Ningsih dan Ida pun kembali mendatangi Risma di Ngasem Baru. Lantas dia bilang, Riz, ada tempat bagus yang bisa kita sewa per bulan untuk usaha yang akan kita lakukan. Di mana Mbak? Tanya Risma. Gondang Rejo. Di Gondang Rejo. Di sana ada hotel kelas melati yang mau disewakan. Namanya Hotel Karya Sejati. Hotel Karya Sejati. Gede nggak bangunannya? 2 lantai, Riz. Bangunannya 2 lantai. Mbak sama Ida sudah berpikir panjang. Hotel itu bisa kita sewa. Lantai pertama sebagai kedok usaha kita nanti. Lantai pertama kita jadikan salon kecantikan. Lantai kedua, tempat kita nanti menyimpan anak-anak asuh kita, para perempuan panggilan. Gimana, Riz? Setuju nggak? Risma pun senang. Ternyata emang jenius nih si Teh Ida. Ya udahlah Mbak, itu urus sama Mbak Ida. Kira-kira berapa biaya sewa per bulannya? 10 juta. Untuk biaya sewa hotel itu dalam 1 bulan. Lantas, Risma yang memang sudah menyediakan uang dengan Bu Tini. Uang 10 juta untuk sewa hotel Karya Sejati langsung Risma serahkan kepada Teh Ida. Biar Teh Ida dan Ningsih yang mengatur urusan administrasi. Singkat cerita, Ida dan Ningsih pun langsung menyewa Hotel Karya Sejati di daerah Gondang Rejo. Kalau tak salah hotelnya pun sampai sekarang masih ada, cuman udah terbengkalai lah, seperti yang tidak pernah digunakan lagi.
Ida dan Ningsih pun menempuh berbagai perizinan dan sejenisnya untuk usaha terselubung yang akan mereka buka. Selepas tempat usaha siap, peralatan untuk salon kecantikan sudah tersedia pula, karena memang Ida dan Ningsih itu mereka punya salon kecantikan di daerah Watu Lawang, Semarang. Jadi bukan hal baru di dunia persalonan. Dan di sini, sebelum usaha resmi dibuka, Risma dan Bu Tini, ibu tirinya, didiklat oleh Ida untuk belajar ngerias, pangkas rambut, dan sejenisnya. Dan selepas semua siap, barulah usaha itu pun mereka buka. Usaha berjalan tiap hari. Buka pagi-pagi sampai pagi lagi, 24 jam non-stop. Kalau pagi sampai sore, mereka buka salon. Namun di malam hari, salon itu pun berubah menjadi tempat prostitusi. Nah, di sini Ningsih dan Ida merekrut anak-anak asuh dengan kriteria yang cukup ketat. Untuk perempuan, mereka berdua merekrut dari usia 19 tahun dan maksimal 24 tahun. Yang tentunya semua perempuan ini cantik-cantik, seksi-seksi. Gak ada yang jelek. Karena begitu ketat seleksi yang mereka berdua lakukan dalam perekrutan. Dan bukan hanya perempuan, Ida dan Ningsih pun merekrut cowok-cowok ganteng, pemuda-pemuda ganteng dari daerah Jogja. Para pemuda yang kebanyakan adalah pelajar dan mahasiswa direkrut oleh Ida dan Ningsih dikarenakan mereka sedang menjalani pendidikan namun kekurangan biaya. Ya, para mahasiswa ini tentunya dengan senang hati. Enaknya dapat, duit dapat pula. Yang tentunya mereka nantinya jadi gigolo untuk melayani tante-tante girang yang kesepian. Bisa kalian bayangkan, cewek-cewek panggilan yang jadi anak buah Teh Risma dan kawan-kawan yang memposisikan diri sebagai germo, itu cewek-ceweknya, anak asuh mereka, ada sekitar 40 orang. Yang tentunya ke-40 orang cewek panggilan ini semua disimpan di lantai 2 Hotel Karya Sejati yang mereka sewa. Para gigolo pun sama. Kalau siang, pagi nih, ya mereka kerja di salon. Angkas rambut, krimbat, pedikur, manikur, dan sejenisnya. Yang laki-laki pun sama. Kalau siang ya seperti itu. Sebagai kedok usaha mereka. Namun menjelang sandekala waktu maghrib, barulah kedok mereka lepas. Kegiatan prostitusi pun mereka lakukan. Wah, kata Teh Risma, waktu pertama buka Hotel Karya Sejati yang dulu sepi pengunjung, rame bukan main. Betul-betul rame. Bukan hanya rame pengunjung, tapi rame pula oknum-oknum instansi keamanan yang sering datang setiap malam meminta jatah kepada Teh Risma. Tentunya dengan jaminan mereka akan membackingi dan membantu ketika ada kasus yang membahayakan usaha Teh Risma dan kawan-kawan. Teh Risma dan 3 kawannya ini sampai kewalahan melayani pelanggan saking banyaknya yang datang berkunjung ke tempat mereka. 40 cewek panggilan dan gigolo asuhan mereka semua laris manis. Bahkan dalam satu malam tiap orang
bisa lebih dari 3-4 kali melayani laki-laki atau perempuan hidung belang. Dan tentunya pemasukan ke Teh Risma beserta 3 kawannya ini begitu besar. Pokoknya mereka berempat, terkhusus Risma yang sudah jatuh tersungkur, yang sudah hancur, kembali bangkit lagi. Bahkan betul-betul kaya raya dari hasil usaha malam mereka. Nah, usaha terus berjalan. Risma dan Tini menikmati harta kekayaan dari dunia malam. Jatah ke aparat ngalir tentunya. Lu pada tahu sendirilah, realitanya memang seperti itu. Mau di daerah manapun sama. Risma bisa beli mobil lagi, beli mobil baru, dan penghasilan yang dia dapat yang memang puluhan juta tiap bulan, dia salurkan kepada keluarganya. Untuk kakek neneknya, ibu bapaknya, karena memang keluarga Teh Risma ini hidupnya kan belum terlalu mapan. Dibantu terus sama Teh Risma. Sedangkan Tini menggunakan uang dari penghasilan hasil bagi rata 4 orang. Dia investasikan ke sawah, tanah. Dia banyak beli sawah dan tanah di kampung halamannya di Jawa Barat. Namun ya, seperti dulu. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh pula. Serapat-rapatnya bangkai ditutup, pasti tercium pula. Sekaya-kayanya orang, ada masanya pula mereka stagnan atau jatuh ke bawah. Ini pun sama. Usaha berjalan begitu lancar beberapa tahun. Tentunya Risma dan 3 kawannya ini begitu terlena. Satu ketika, tahun berapa Teh Risma lupa lagi. Namun waktu itu masuk di bulan Agustus. Nah, salah satu oknum aparat yang biasa minta jatah ke Hotel Karya Sejati tempat usaha Teh Risma dan kawan-kawan, waktu itu datang dan mewanti-wanti Risma. Ris, untuk 3 hari ke depan, tepat di tanggal 15, 16, dan 17 Agustus, usaha kalian baiknya tutup terlebih dulu. Loh, kenapa mas? Tanya Risma. Iya mas, sayang banget loh. 3 hari itu penghasilan kita segini loh. Nanti buat jatah mas dan kawan-kawan tentunya bakal berkurang. Ucap Ningsih, yang menyayangkan kalau misalnya harus tutup 3 hari. Lah, nurut aja kalau pengen selamat. Selama 3 hari, tanggal 15, 16, 17, usaha ini tutup dulu. Baru nanti selepas selesai 17 Agustusan, silahkan kalian buka lagi. Di Jawa ini beda sama daerah lain. Kita harus menghargai hari-hari besar. Terlebih ini menjelang hari kemerdekaan. Itu saja. Masalah kalian mau nurut atau tidak, itu terserah kalian berempat. Yang selepas itu, si aparat ini pun pamit pulang, tentunya selepas menerima sejumlah uang. Selepas kepergian si aparat yang jadi backup mereka, jadi backingan mereka. Di sini Risma dan 3 kawannya pun berdiskusi lagi. Gimana nih? Sayang banget loh. Selama ini kan usaha kita lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Tahun kemarin juga selamat. Masa sekarang tanggal 15, 16, 17 kita mesti libur? Kan sayang. Iya juga ya Riz. Ya udahlah. Bodo amat. Kita tetap buka. Toh backingan kita kan banyak. Kalau ada masalah, tentunya mereka pasti bantu kita. Ucap kawan-kawan Teh Risma. Ternyata begitu tepat tiba di hari yang diwanti-wantikan, tanggal 15 Agustus saat itu, Teh Risma dan 3 kawannya keheranan.
Aneh, kok tempat kita jadi sepi gini? Kemana perginya para pelanggan? Pikir Risma. Pagi-pagi yang datang ke salon cuma 1, 2, 3 orang saja. Menjelang maghrib yang biasanya para lelaki hidung belang, tante-tante girang, perempuan-perempuan kesepian, yang kaya raya tentunya, yang punya duit buat bayar, itu semua sudah berdatangan ke hotel Karya Sejati. Namun sampai tengah malam, malam 16 Agustus waktu itu, tak ada satupun pelanggan yang datang ke tempat Teh Risma. Bahkan dari 40 cewek panggilan yang ditempatkan di lantai 2, yang tentunya pada istirahat di kamar masing-masing, satu kamar bisa 2-3 orang tuh. Cuman 7 orang yang sudah di-booking dan dibawa ke hotel. 33 perempuan panggilan lainnya, ada yang tiduran, ada yang lagi ngerokok, ada yang lagi ngerumpi, ada banyak pula yang pada molor di dalam kamar. Tertidur nyenyak, lelap. Karena waktu itu udah tengah malam nih. Nah, Teh Risma di lantai 2 hotel, di balkon lah, dia lagi ngerokok sambil kebingungan. Aneh, gak ada satupun pelanggan yang datang. Masa dari 40 orang, cuman 7 yang udah di-booking? Ada apa sih? Pikir Risma. 3 kawannya pun sama kebingungan. Dan tepat jam 1 malam, tiba-tiba listrik di hotel mereka mati. Risma dan kawan-kawannya pun kaget. Loh, kok listrik mati? Tapi ketika melihat ke jendela, di sekitar hotel bangunan-bangunan lain, lampu menyala. Cuman lampu di hotel mereka yang mati jam 1 malam itu. Nah, di sini Teh Risma merasakan keganjilan, bahkan udah punya firasat gak baik saat itu. Penasaran, Teh Risma pun keluar, lantas melongok ke bawah. Dan ketika melongok ke bawah, saat itulah Teh Risma terkejut. Sudah ada 7 mobil Satpol PP yang datang dan lantas mengepung Hotel Karya Sejati, tempat prostitusi yang Teh Risma dan kawan-kawannya kelola. Astagfirullah, razia, ucap Teh Risma. Mbak, razia, bangunin anak-anak, ucap Risma dengan begitu panik. Sedangkan di bawah Satpol PP sudah pada teriak mengepung hotel mereka. Risma awalnya mau lari sendiri ke lantai bawah, keluar dari pintu belakang. Namun dia ingat sama anak buahnya yang masih pada molor di dalam kamar. Teh Risma beserta Mbak Ida, Mbak Ningsih, nih 4 germo, langsung menggedor-gedor pintu sambil teriak, "Garukan! Kalau di Solo katanya razia itu disebutnya garukan, kata Teh Risma. Tentunya anak-anak Teh Risma nih yang cewek-cewek, waktu itu pada kaget. Mereka pun langsung berlompatan, berlarian keluar dari kamar saking paniknya. Terlebih mendengar suara riuh dari bawah para Satpol PP yang jumlahnya mungkin ratusan orang, itu sudah mengepung hotel sambil mengeluarkan suara teriakan bentakan. Lah anak-anak Teh Risma nih, anak-anak asuhnya, cewek-cewek panggilan, mereka itu ada yang cuman pakai pakaian dalam, apalagi yang lagi pada tidur. Bangun tidur langsung dikagetkan seperti itu, ya pada linglung. Di sini Teh Risma dan anak-anaknya pun beserta 3 germo lainnya langsung turun ke lantai bawah. Teh Risma ngambil sendal, dia jingjing, dia teng-teng, berlari menuju pintu belakang. Namun ketika pintu dibuka, senapan sudah ditodongkan ke arah kepala Teh Risma. "Jangan lari!" ucap aparat.
Risma pun langsung lemas tubuhnya. Udah nggak ada jalan untuk lari, untuk kabur. Dia pun hanya jatuh terduduk lemas. "Mana germonya? Mana germonya?" teriak Komandan Satpol PP yang memimpin garukan, mimpin razia. Saya, Pak." "Kamu, mana lagi?" Lalu keempat germo pun digiring oleh para Satpol PP. Teh Risma, Mbak Ningsih, Mbak Ida, Bu Tini, semua digiring, dinaikkan ke mobil patroli. Sedangkan anak buah Teh Risma yang 33 orang, yang 7 selamat nih karena udah pada di booking, lagi pada di hotel lain, layanin hidung belang. Yang 37 orang digiring pula, dinaikkan ke dalam truk yang dibawa oleh para Satpol PP. Nah, di sini Teh Risma melihat sendiri anak-anak asuhnya, para cewek panggilan ini. Itu kan banyak yang nggak pakai baju tuh, cuman pakai daleman doang. Lawang panik kan, apalagi ya perempuan-perempuan seperti itu tidur ya seenaknya. Ketika dinaikkan oleh para Satpol PP yang ngerazia saat itu, Teh Risma melihat dengan sendiri, tuh tangan Satpol PP pada gerayapan. Lah macem-macem lah. Wong situasi chaos seperti itu kan. Ya maklum, mereka juga kan manusia. Lihat barang baru gratis, pegang-pegang doang, pikiran mereka mungkin gak apa-apa gitu. Nah, lalu di sini 4 germo dan para anak buahnya pun langsung digiring, dibawa ke kantor polisi di daerah Manahan. Tiba di kantor polisi, 37 perempuan panggilan yang terjaring razia langsung dijebloskan ke dalam sel, dalam penjara. Sedangkan Teh Risma dan 3 kawannya yang menjadi germo mereka diinterogasi oleh pihak kepolisian. Yang tentunya selepas diinterogasi, dimintai keterangan, Risma dan 3 kawannya pun dijebloskan ke dalam sel yang terpisah dari anak buahnya. Teh Risma di sini hanya bisa menangis dengan 3 kawannya. Hukuman penjara sudah ada di depan mata. Sedangkan di sini para backing-backingnya Teh Risma yang tiap hari minta jatah keamanan, tak ada satupun yang datang membantu. Semua menghilang entah kemana. Tak ada yang peduli. Di sini Teh Risma pun menyesal. Tak mengindahkan peringatan dari salah satu backingannya yang nyuruh tutup selama 3 hari 3 malam. Dan di sini Teh Risma pun sadar apa yang menimpa dia dengan 3 kawannya, 3 germo lainnya. Dia sangkut pautkan dengan akibat dari melanggar aturan, melanggar kontrak perjanjian pesugihan dari lereng Merbabu. Kan kata Pak Harto, kalau melanggar aturan, Risma bakal mengalami sial yang sesial-sialnya. Risma kembali menangis, teringat kepada anaknya. Yang waktu itu anaknya Risma di rumah hanya tinggal dengan babysitternya. Terlebih lagi Risma ingat waktu mau berangkat ke hotel, si babysitter berkata, "Bu, susu si Ade habis." "Ya sudah, besok ibu belikan." Risma udah kebayang di rumah nggak ada susu. Sedangkan dia sendiri di dalam penjara. HP alat komunikasi tak bisa digunakan karena kan diambil semua. Risma bingung harus menghubungi siapa. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, kasus mereka pun langsung naik ke pengadilan. Waktu itu masih di daerah Manahan juga. Nah, di pengadilan, Risma dan 3 germo lainnya, Risma, Bu Tini, Mbak Ningsih, dan Mbak Ida, mereka berempat divonis 5 tahun penjara.
dengan denda masing-masing 5 juta rupiah. Selesai sidang mengenakan baju tahanan, mereka berempat pun digiring kembali, dimasukkan ke dalam sel. Nah, di sini Risma pun udah pasrah. Yang dia sesalkan adalah nasib anaknya. Risma di sini bingung harus minta tolong ke siapa dan bagaimana caranya. Sampai satu malam ketika Risma memegang jeruji besi sambil menangis di pojokan, seorang sipir lewat di depan Risma. Pak sipir, Pak." "Ya, Neng, ada apa?" tanya si sipir itu. Di sini dengan wajah sendu sambil meneteskan air mata, Risma minta tolong ke sipir penjara. "Pak, saya minta tolong, Pak. Saya mau pinjam HP. Saya mau menghubungi keluarga saya, Pak." Si sipir terdiam seperti yang bingung. "Tolonglah, Pak. Anak saya ditinggal di rumah sama babysitternya. Saya nggak tahu nasibnya seperti apa. Saya mau menghubungi babysitter saya, mau mengabarkan kalau saya di penjara. Tolonglah, Pak. Coba Bapak pikirkan, kalau Bapak di posisi saya seperti apa?" ucap Risma sambil mengibak. Si sipir menghela napas panjang, menoleh kiri kanan, memastikan situasi. Lantas merogoh sakunya. "Nih, kamu pakai. Tapi di kamar mandi nelponnya. Kalau ketahuan sipir lain, bisa bahaya." Iya, Pak. Makasih, Pak." HP si sipir pun Risma bawa ke kamar mandi. Dia bersyukur sipir itu baik mau menolong dia. Namun sesampainya di dalam kamar mandi penjara, yang kecil, airnya dikit, mana bau lagi. Risma pun bingung. Mau hubungi siapa? Karena pikiran yang kalut, tak ada satupun nomor HP, nomor telepon yang masuk di ingatan Risma. Bahkan nomor telepon rumah pun Risma mendadak lupa. Cukup lama Risma duduk diam sambil berusaha berpikir keras, ingat-ingat nomor orang yang bisa dia pintai pertolongan. Sampai ingatlah Risma kepada Hermawan, sosok lelaki yang begitu jatuh cinta kepada Risma. Mas Hermawan. Iya, kenapa nggak minta tolong Mas Hermawan? Risma pun langsung mengetik nomor teleponnya Mas Hermawan. Ditelepon saat itu juga. Yang alhamdulillahnya, telepon itu pun nyambung. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ris, kamu di mana?" ucap Hermawan yang sudah mengenali suara Risma. "Mas ke rumah. Kamu gak ada. Cuma ada anak kamu sama babysittermu. Kamu di mana? Sudah beberapa hari Mas datang ke rumah kamu gak ada. Babysitter dan anakmu kebingungan kamu di mana." "Mas, tolong Risma, Mas. Risma ditahan, Mas. Risma di penjara." "Di penjara? Ada apa?" Risma pun menceritakan kasus yang menimpa dirinya. "Ya sudah, kamu yang tenang di sana. Besok Mas sendiri yang akan datang ke sana membebaskan kalian." Ngeri bro, di sini nih hebatnya orang dalam. Singkat cerita nih, gak perlulah Akang sebutkan dari instansi mana gitu ya. Nah, singkat cerita, besoknya jam 10 pagi, Hermawan ternyata betulan datang. Ini Mas Hermawan ini anak letnan. Hermawan ternyata betulan datang membawa 2 regu aparat untuk membebaskan Risma beserta anak buahnya. Ya istilah kata dijaminlah. Hermawan ini sebagai penjamin Risma dan yang lain. Entah prosesnya seperti apa, Akang sendiri nggak paham. Singkatnya, Risma dan anak buahnya pun dilepaskan saat itu. Nah di sini Risma pun berkata ke semua anak buahnya, "Sekarang kalian pulang saja ke rumah masing-masing. Amankan diri kalian.
cari aman. Jangan dulu bekerja di dunia malam, ucap Risma berpesan kepada mereka semua. Bu Tini pun ya dibebaskan pula. Selepas keluar dari kantor polisi, waktu itu Bu Tini disuruh pulang lagi ke Ngasem Baru, menemui anak dan babysitternya Risma. Sedangkan Risma dibawa oleh Hermawan langsung menuju ke sebuah hotel di daerah sana. Tiba di hotel, Risma disuruh menanggalkan semua pakaiannya. Buka semua pakaianmu, Ris. Iya, Mas. Risma nggak nolak. Dia hutang budi ke Hermawan. Semua pakaian dia tanggalkan. Risma tak berbusana di depan Hermawan. Lalu Hermawan menuntun Risma ke kamar mandi. Nah, begitu masuk ke kamar mandi hotel, Risma terkejut. Bak mandi sudah penuh dengan taburan kembang 7 rupa. Ris, kamu mandi kungkum di dalam air kembang itu. Mas harap dengan mandi air kembang ini adalah akhir dari kesialan kamu. Dan Mas minta ini adalah akhir kamu kerja di dunia malam. Jangan sekali lagi kamu kerja seperti itu. Iya, Mas. Risma nurut, Mas. Hermawan pun menyuruh Risma mandi kungkum, berendam di air kembang 7 rupa. Lalu dimandikan oleh Hermawan. Di sini Hermawan seperti yang kumat kamit membaca doa. Risma dikeramasi, digosok punggungnya. Lawang beberapa hari di sel, gak ganti baju, pakai baju itu aja. Tahu sendiri di penjara seperti apa kan. Nah, selepas selesai dibersihkan tubuhnya oleh Hermawan dengan air kembang 7 rupa, Risma pun disuruh mengenakan pakaian. Yang waktu itu Risma berkata, Mas, Risma nggak ada baju ganti. Sudah Mas belikan. Kamu pakai pakaian baru yang Mas beli itu. Iya, Mas. Risma pun mengenakan pakaian baru yang dibawa oleh Hermawan. Lalu Hermawan duduk di ranjang. Duduk, Ris. Risma pun duduk. Risma kira di sini Hermawan mau main, ternyata bukan. Ris, dengarkan Masmu ini. Mulai sekarang kamu gak perlu kerja, gak perlu nyari duit. Apalagi kalau sampai kerja di dunia malam. Jangan. Tapi Mas, jangan ada tapi-tapian. Nurut saja sama Masmu ini. Masalah kebutuhan kamu itu Mas yang tanggung. Kamu diam saja di rumah, urus anakmu, uncang-uncang, duduk manis, rawat diri. Biaya hidupmu, si Mas yang bakal tanggung, ucap Hermawan. Lah di sini Risma pun hanya menuruti saja apa yang diinginkan dan diperintahkan Hermawan. Singkatnya, Risma dibawa pulang ke Ngasem Baru. Dan sejak saat itu memang Teh Risma berhenti kerja di dunia malam dan kebutuhan sehari-harinya dicukupi oleh Hermawan. Hermawan sering datang ke tempat Risma. Biasa jam 10 pagi datang ke sana bawa makanan, ngasih uang. Bahkan anaknya Teh Risma yang saat itu sudah berusia sekitar 4 tahun, itu kalau manggil Hermawan, Bapak. Anaknya Risma nganggap Hermawan ini bapak kandungnya. Dan hal itulah yang membuat Risma sering meneteskan air mata. Dan memang seumur hidupnya Risma pada waktu itu belum ada lelaki yang sebaik Hermawan. Di sini pun Hermawan beberapa kali mengajak Risma menikah. Waktu itu Hermawan masih bujangan. Karena memang Hermawan betul-betul jatuh cinta ke Risma. Namun dulu kan tak pernah digubris, bahkan ditolak oleh Risma. Dan waktu itu pun Risma masih mengulur-ngulur waktu. Karena memang tak ada rasa cinta dalam hatinya. Hanya hutang budi. Sampai satu ketika para tetangga sudah sering menggunjing. Karena Risma ini bukan istrinya Hermawan, tapi Hermawan tiap kali datang ke sana. Lalu beberapa waktu kemudian bapak dari Hermawan
yang seorang letnan itu, dia datang ke rumah Risma. Teh Risma bilang, bapak dari Mas Hermawan ini begitu baik orangnya. Bahkan waktu itu bapaknya Mas Hermawan meminta Risma untuk mau menikah dengan Hermawan anaknya. Riz, menikahlah dengan Hermawan, biar hidupmu terjamin. Masalah biaya semua nanti bapak yang tanggung. Di sini Risma sampai terharu karena dibujuk langsung oleh bapaknya Hermawan. Akhirnya Risma pun mau dinikahi Hermawan. Dan pada waktu itu Risma dan Hermawan pun langsung menikah masih di daerah Manahan. Dan resmilah Risma pun menjadi istri dari Hermawan. Kehidupan Risma dengan Hermawan cukup bahagia. Risma betul-betul diratukan, tak boleh bekerja sama sekali. Uang selalu mengalir dari Hermawan. Hermawan ini, dia punya usaha bengkel mobil besar seperti Puso, truk, dan sejenisnya. Uang penghasilan dari bengkel itu oleh Hermawan setiap hari diserahkan semua kepada Risma. Waktu pun terus berlalu. Makin lama berumah tangga dengan Hermawan, kelakuan Hermawan pun mulai terlihat, kelakuan aslinya. Kalau uang sih ngalir tiap hari, tercukupi kebutuhan Risma, nggak pernah kekurangan. Namun Hermawan mulai jarang diam di rumah. Pagi-pagi Hermawan berangkat kerja, pulang sore sekitar jam 6, nyerahin duit, makan, dan langsung pergi lagi dijemput kawannya namanya Mas Arif. Ternyata di sini Hermawan kecanduan judi rolet waktu itu. Walaupun yang ngemodalin Hermawan itu bukan uang punya Hermawan, tetapi dari Arif, kawannya sesama bos juga. Pulang subuh dalam keadaan sempoyongan mabuk, mata merah, namun selalu membawa uang yang begitu besar. Mas, ini uang gede banget dari mana? Mas main judi, itu semua duit buat kamu. Mas istirahat bentar, nanti mau berangkat kerja lagi ke bengkel. Iya mas. Risma pun tahu kalau Hermawan di luaran sering booking cewek. Tapi nggak masalah, karena kan nggak ada rasa cinta dalam hati Risma. Terlebih kebutuhannya kan dicukupi. Waktu itu anaknya Risma dari pernikahan dia dengan Alexander yang usianya 4 tahun saat itu sudah masuk TK. Risma pun jarang ditemani oleh Hermawan. Tiap malam ya dia tidur dengan anaknya. Satu ketika di belakang rumah Risma yang baru, karena rumah yang kontrakan pertama itu disuruh dikosongkan oleh Hermawan dan ngontrak perum baru masih di daerah Ngasem Baru juga, cuman perum yang berbeda. Nah satu ketika ada orang kaya yang membeli 2 unit perumahan tipe 21 tepat di belakang rumah Teh Risma. Perum 2 unit itu yang ngerendeng nih berdampingan, itu dirombak ulang, dibangun jadi rumah 2 lantai yang begitu mewah. Namun anehnya, selepas rumah dirombak dan dibangun jadi rumah 2 lantai yang mewah, rumah itu dikosongkan begitu saja oleh pemiliknya. Awalnya Risma nggak curiga apa-apa, nggak peduli juga. Sampai beberapa lama kemudian, satu saat ketika Teh Risma maghrib waktu itu, dia ke belakang rumah. Lalu di remang-remang menuju malam di waktu maghrib, Risma tak sengaja menoleh dan menatap ke balkon lantai 2 rumah itu. Begitu menatap ke sana, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu apa? Ucap Risma. Risma melihat di balkon lantai 2 rumah itu ada makhluk tinggi besar, hitam, dengan mata yang merah menyala, menatap tajam tepat ke arah
Risma. Risma pun lantas berlari ketakutan masuk ke dalam rumah, pintu dikunci dari dalam. Ya Allah, itu makhluk apa? Pikir Risma, yang menyandar di pintu dengan tubuh lemas dan hati serta pikiran yang begitu ketakutan. Tak lama, anaknya Risma pun menangis. Risma pun berlari masuk ke dalam kamar menggendong anaknya itu. Di sini, rasa takut Risma belum hilang. Anaknya menangis pun tak berhenti. Di tengah kepanikannya, Risma kembali tegang, ketakutan, tatkala mencium bau apek, bau kentang rebus bercampur bau amis yang begitu anyir. Dan ketika Risma menoleh ke arah belakang, Risma terkejut sampai hampir teriak. Karena sepintas Risma melihat kelebatan bayangan hitam lewat di belakang Risma. Selepas kejadian malam itu, satu ketika di malam hari, Hermawan yang memang jarang tinggal di rumah selalu pergi main judi, pulang pagi, berangkat pagi. Risma saat itu tertidur lelap di dalam kamar di samping anaknya. Dalam tidur lelapnya itu, Risma bermimpi, di mana dalam mimpinya Risma sedang berada di area pesawahan di belakang Perum Ngasembaru. Dan dia dikejar oleh sesosok makhluk tinggi besar dengan tubuh ditumbuhi bulu-bulu lebat hitam kemerahan, dengan mata yang merah menyala, dan ada 2 buah tanduk mencuat di kepala. Makhluk itu terus mengejar Risma dengan mulut menyeringai meneteskan liur. Risma lantas terjatuh di tengah sawah dan diterkam oleh makhluk menyeramkan itu. Dalam mimpinya ini, Teh Risma tak bisa berontak. Tenaga makhluk itu, kedua tangannya mengunci tangan Risma dan menindih tubuhnya. Risma di sini diperkosa oleh makhluk yang Risma sebut genderuwo. Risma diperkosa oleh genderuwo itu sampai Risma pingsan tak sadarkan diri dalam mimpi dan terbangun di alam nyata. Awalnya Risma hanya menganggap itu mimpi buruk biasa. Namun siapa sangka mimpi itu terus berulang setiap malam. Menurut pengakuan Teh Risma, ketika dikejar oleh sosok genderuwo, Risma selalu bisa ditangkap, lalu ditindih dan diperkosa. Dan ketika ditindih itu, liur dari si genderuwo yang begitu kental dan bau dengan tubuhnya yang begitu bau apek bikin mual. Liurnya itu menetes berjatuhan membasahi wajah Risma. Mimpi itu terus terjadi setiap malam, tak ada jeda. Namun di sini, semakin lama, semakin sering mimpi diperkosa oleh makhluk itu, Risma pun malah merasakan kenikmatan. Bisa kalian bayangin, tiap malam Hermawan nggak pernah tidur dengan Risma. Di rumah Risma tiap malam hanya tidur dengan anaknya. Tentunya kan Risma ini merindukan pula nafkah batin. Nah di sini dia dapat kenikmatan itu dari sosok genderuwo yang selalu datang dalam mimpi memperkosa Risma. Sampai satu saat sebelum tidur nih, Risma berkata, pokoknya mau tiap malam pun makhluk itu datang, gak bakal berontak.
Gak bakal ngelawan dah. Nikmat banget, ucap Risma. Apalagi kalau makhluk itu bisa berubah wujud seperti wujudnya Kang Solehudin. Nah, Solehudin ini mantannya Risma sewaktu dulu dia mesantren di daerah Majalengka. Mantan kekasih pertama Risma, cinta pertama Teh Risma yang sudah bertahun-tahun tak pernah bertemu. Semenjak tinggal di Bandung. Ternyata ucapan Risma yang seperti itu menjadi kenyataan, bro. Sepertinya ucapan Risma sebelum tidur didengar oleh sosok genderuwo yang tinggal di rumah 2 lantai di belakang rumah Teh Risma. Yang setiap malam datang walau hanya masuk ke dalam mimpi. Tapi itu bukan mimpi. Udah paham kan ruh ruhani? Cuman kalian yang paham. Kalau bukan Baraya KMS nggak bakal tahu masalah seperti itu. Nah, di sini hal itu menjadi kenyataan. Ketika Risma tertidur lelap, dia kembali mimpi. Di pematang sawah lagi jalan. Di pematang sawah nih, Risma jalan di sini. Dan di depan, Risma melihat sosok Solehudin, cinta pertamanya. Mengenakan sorban putih yang dikerudungkan. Mengenakan kain sarung dengan baju koko warna putih. Tersenyum ke arah Risma menggupaikan tangan. Di sini jantung Risma berdebar. Walau dia sadar itu adalah jelmaan makhluk yang selalu datang memperkosa dirinya. Namun di sini rasa cinta kerinduan yang tertahan bertahun-tahun lamanya bangkit. Risma lantas berlari ke arah Solehudin, jelmaan si genderuwo. Risma langsung menerjang memeluk Solehudin sampai terjadilah persetubuhan di tengah area pesawahan, di atas lumpur. Udah kayak kebo lagi gulat. Di lumpur, bro, lumpur becek. Dalam mimpi Teh Risma dengan Solehudin melakukan hubungan badan. Dan ketika terbangun, Risma tersenyum, berbunga-bunga hatinya, begitu bahagia keinginannya menjadi nyata walau hanya dalam mimpi saja. Waktu terus berlalu, tiap malam Risma terus diperkosa oleh genderuwo yang sudah mulai berubah menjadi sosok Solehudin. Risma mendapatkan kebahagiaan batin, mendapatkan kenikmatan yang tak pernah dia dapatkan dari laki-laki manapun. Namun satu ketika, selepas beberapa bulan sering mimpi seperti itu. Satu hari, pagi-pagi, Risma merasakan perutnya mual dan Risma pun muntah-muntah. Risma awalnya nganggap itu masuk angin. Namun berganti hari, mual itu tak hilang, bahkan Risma sampai tak mau makan nasi. Di sini Risma terkejut. Dia sadar, dia yang sudah beberapa kali hamil. Dia pun paham betul, dia lagi ngidam. Dan yang menjadi kebingungan dalam pikiran Risma, ini hamil kenapa? Sama siapa? Karena sudah beberapa bulan Risma ini gak pernah tidur dengan laki-laki manapun. Bahkan Hermawan pun tidak. Karena hari-hari Hermawan dihabiskan kerja, main judi, main perempuan. Risma pun ingat, dia sering mimpi diperkosa genderuwo. Apa mungkin? Ya Allah, apa mungkin hamil sama si genderuwo, pikir Risma. Jelas sekali Risma yakin dia lagi ngidam, lagi hamil. Untuk memastikan itu, Risma pun ke apotek beli tespek. Ketika tespek digunakan, Risma terkejut terduduk lemas di kamar mandi karena 2 strip terlihat. Risma positif hamil. Nah, di sini Risma ketakutan.
Apa yang harus dia katakan kepada Hermawan? Risma takut Hermawan menuduh Risma selingkuh. Karena kan gak mungkin kalau bilang, Mas, aku hamil sama genderuwo. Loh, gak mungkin bro. Risma panik sejadi-jadinya. Bingung harus bagaimana. Harus berbuat apa. Sedangkan kehamilan Risma tak bisa dia sembunyikan berlarut-larut. Karena memang betul-betul hamil. Yang anehnya, walau masih hamil muda, Risma sudah bisa merasakan gerakan janin di dalam rahimnya. Karena setahu Akang ya, berdasarkan pengalaman juga, dulu Akang pernah juga menangani kasus seperti itu. Yang perutnya besar seperti orang hamil 4 bulan. Tapi kalau dicek ke dokter, kanker rahim. Tapi si pasien ini bilang, ya seperti Teh Risma. Pernah beberapa kali mengalami mimpi, bahkan sering bercinta dengan makhluk yang seperti Teh Risma gambarkan. Sosok genderuwo yang kadang berubah menjadi sosok manusia yang dicintai oleh dia. Hanya mimpinya terus berulang. Persis seperti Teh Risma. Teh Risma bingung kan? Harus bagaimana? Sampai akhirnya Teh Risma pun nekat cerita ke Hermawan di satu pagi. Mas, aku takut mas. Takut. Takut kenapa? Ada apa Ris? Risma pun menceritakan perihal sosok genderuwo. Dari mulai pertama melihat sosok genderuwo di lantai 2 rumah belakang. Lalu sosok genderuwo yang tiap malam datang memperkosa Risma selama beberapa bulan. Alhamdulillahnya di sini Hermawan percaya. Jangan-jangan kamu hamil sama si genderuwo itu. Mungkin mas, tolong mas, carikan orang pintar. Carikan dukun atau kiai atau apapun yang bisa menolong Risma mas. Ya sudah, kamu yang tenang. Nanti biar si mas cari informasi, ucap Hermawan. Beberapa hari kemudian, Hermawan pun mengajak Risma pergi ke daerah Ngawi, Jawa Timur. Pergi ke daerah Ngawi, membawa Risma ke tempat seorang kiai yang bernama Kiai Warsito. Jadi nggak dibawa ke dukun nih, dibawanya ke tempat kiai. Risma pun setuju, langsung ikut dengan Hermawan menuju ke rumah Kiai Warsito di daerah Ngawi. Singkat cerita, tibalah mereka di kediaman Kiai Warsito. Yang waktu itu Kiai Warsito matanya, mohon maaf, itu buta sebelah. Dikarenakan waktu mudanya main petasan kena ke mata. Nah, jangan main petasan ya, nanti kayak Kiai Warsito. Untung nggak ditutup kayak bajak laut. Nah, Risma pun ditanya oleh Kiai Warsito, kenapa? Ada apa? Begini Pak Kiai. Risma pun cerita kepada Kiai Warsito apa yang dia alami dari awal sampai mual-mual. Nah, sepanjang Teh Risma cerita, Kiai Warsito mata sebelahnya itu menatap tajam ke arah rahim Teh Risma. Yang membuat Hermawan sendiri kebingungan. Sampai Risma selesai menceritakan kisahnya. Gak salah lagi. Kamu dihamili oleh si genderuwo itu. Tapi yang hamil oleh sosok genderuwo atau bangsa jin apapun, itu kehamilannya berbeda. Beda kalau hamil sama sesama manusia. Beda. Beda bagaimana Pak Kiai? Tanya Hermawan. Kalau manusia itu melahirkan di usia kehamilan 9 bulan. Tapi kalau bangsa jin 3 bulan pun sudah bisa melahirkan. Di sini Hermawan pun terkejut. Lantas meminta tolong Kiai Warsito untuk membantu Risma istrinya. Tolong Pak Kiai, bantu istri saya. Insya Allah besok jemput Pak Kiai. Bawa Pak Kiai ke rumah kalian. Sekarang kalian pulanglah dulu kembali ke Ngasem Baru. Iya Pak Kiai, besok
saya jemput kemari Pak Kiai, ucap Hermawan yang lantas selepas selesai urusan dengan Kiai Warsito, Hermawan dan Risma pun pulang kembali ke Solo. Esoknya Kiai Warsito pun dijemput. Waktu itu Kiai Warsito membawa salah satu santrinya, salah satu muridnya. Kiai Warsito berdua dengan muridnya ikut dengan Hermawan ke rumah Risma di Ngasembaru. Dan begitu tiba di rumah Risma, di halaman, Kiai Warsito menggelengkan kepala. Kenapa Pak Kiai? Tak salah lagi, istrimu itu memang digauli oleh genderuwo. Karena kau selaku suami tak pernah ada di rumah malam hari. Dan genderuwo itu jatuh cinta dengan istrimu. Di sini Hermawan pun merasa bersalah. Karena selalu meninggalkan Risma setiap malam. Menyesal Hermawan saat itu. Tenang saja Nah Hermawan. Pak Kiai akan membantu menghancurkan janin genderuwo di dalam rahim istrimu. Lalu Kiai Warsito dan anak buahnya, ama santrinya ini, masuk ke dalam rumah. Disambut oleh Risma yang sedang menggendong anaknya. Bagaimana Pak Kiai? Tenang, biar Pak Kiai yang urus. Lalu Pak Kiai izin keluar rumah. Malam itu Pak Kiai Warsito pun keluar ke arah belakang rumah Risma. Diikuti oleh Hermawan, Kiai Warsito lantas menunjuk ke rumah 2 lantai di belakang rumah Risma. Lantas dia berkata, Nak Hermawan, genderuwo itu tinggal di rumah lantai 2. Genderuwo itu genderuwo pesugihan, piaraan si pemilik rumah. Ucap Kiai Warsito. Kaget dong Hermawan. Gak nyangka. Walaupun dia gak kenal sama si pemilik rumah 2 lantai itu. Namun dia pun yakin dengan ucapan Kiai Warsito. Karena semenjak rumah itu dibeli, dirombak, dan dibangun jadi rumah mewah, tak pernah ditinggali oleh pemiliknya. Hanya sekedar datang sesekali saja. Sepertinya mungkin ritual. Lantas bagaimana Pak Kiai? Tenanglah. Pak Kiai istirahat dulu. Malam ini juga akan Pak Kiai urus dan Pak Kiai hancurkan janin genderuwo di dalam rahim istrimu. Lalu Kiai Warsito masuk kembali ke dalam rumah, duduk istirahat sambil ngobrol bercerita, menikmati kopi yang disuguhkan oleh Teh Risma. Setelah cukup beristirahat, Kiai Warsito beserta muridnya pun memulai ritual pengobatan, di mana murid Kiai Warsito disuruh ritual di ruang tamu, sedangkan Kiai Warsito pergi ke dapur rumah Teh Risma untuk melakukan ritual di sana. Asap dupa tercium di dalam rumah ketika Kiai Warsito dan muridnya melakukan ritual. Risma dan Hermawan hanya duduk diam memperhatikan murid Kiai Warsito di ruang tamu. Tak berselang lama, Kiai Warsito datang kembali ke ruang tamu. Lantas berkata, Nak Hermawan, Bapak minta izin mau mengobati istrimu di dalam kamar. Iya Pak, silakan Pak. Lalu Risma dibawa Kiai Warsito masuk ke dalam kamar. Lampu kamar lantas langsung dimatikan oleh Kiai Warsito. Sedangkan Risma langsung disuruh menanggalkan semua pakaiannya dan mengenakan kain sarung untuk menutup tubuhnya. Tentunya selama Teh Risma buka pakaian, Kiai Warsito ya gak natap dong. Berbalik dia. Selepas selesai mengenakan kain sarung, Risma lantas disuruh duduk membelakangi Kiai Warsito. Risma pun duduk bersila. Kiai Warsito duduk di belakang Risma. Lalu Kiai Warsito mengeluarkan sebotol minyak wangi, minyak japaron merah. Yang minyak japaron merah itu digunakan Kiai Warsito untuk merajah dengan telunjuk tangannya. Merajah punggung telanjang Teh Risma.
Kyai Warsito mencelupkan telunjuknya ke dalam botol minyak Japaron. Lantas mulai merajah punggung Teh Risma, yang ketika ujung jari Kyai Warsito menyentuh kulit punggung Teh Risma, Risma merasakan panas dari telunjuk Kyai Warsito. Selepas selesai punggung dirajah, Risma pun disuruh tidur telentang. Lalu perut Teh Risma yang memang sudah membesar seperti orang hamil, dirajah pula oleh Kyai Warsito. Nah, selepas perut dirajah oleh Kyai Warsito, Teh Risma merasakan rasa sakit mules di perutnya seperti orang yang mau melahirkan. Sampai Teh Risma betul-betul merasa kesakitan, kepayahan. Keringat menetes membanjiri tubuh Teh Risma. Lalu Kyai Warsito keluar memanggil Hermawan. Nah Hermawan, kemari. Iya Pak Kyai, ada apa? Ambil plastik. Karena kalau janin itu keluar, baunya begitu busuk. Biar tak mengotori tempat tidur kalian. Lalu Hermawan lari ke dapur mencari plastik. Yang selepas plastik didapatkan, plastik yang begitu besar, Hermawan pun masuk ke dalam kamar beserta Kyai Warsito. Tiba di dalam kamar, Risma masih mengerang-erang kesakitan, memegangi perutnya yang membengkak. Lalu plastik itu pun digunakan sebagai alas di bawah pinggul Teh Risma. Posisi Teh Risma seperti orang yang mau melahirkan. Hermawan hanya diam memperhatikan. Pak Kyai, istri saya nggak kenapa-napa Pak Kyai. Tenang saja nah Hermawan. Janin itu akan Pak Kyai hancurkan, akan Pak Kyai keluarkan. Lalu Kyai Warsito menempelkan telapak tangannya di perut bengkak Teh Risma yang sudah dia rajah. Lalu membaca doa-doa sambil memejamkan mata. Teh Risma pun mengerang kesakitan sampai menjerit layaknya seorang perempuan yang sedang melahirkan. Memang rasanya seperti mau melahirkan, kata Teh Risma. Nah, tak berselang lama, keluarlah sesuatu dari kemaluan Teh Risma. Darah yang begitu hitam dan busuk, baunya begitu kuat. Darahnya itu hitam seperti lempengan-lempengan jeli. Yang tak berselang lama, sesuatu pun keluar kembali. Si janin genderuwo memang berwujud yang lantas dibungkus oleh plastik dan dibungkus pula oleh kain sarung. Teh Risma sampai muntah. Hermawan pun sama, karena baunya yang begitu memuakkan. Muntah-muntah di dalam kamar. Lalu Pak Kyai Warsito berkata, Neng, kamu diam dulu di rumah. Baca doa-doa sebisa kamu. Nah Hermawan, antar Bapak ke Waduk Cengklik. Kita buang, kita larung janin si genderuwo ini. Hermawan sambil bergidik ngeri, tubuhnya gemetar ketakutan. Seumur hidupnya baru melihat sosok janin genderuwo seperti apa. Yang sayangnya saat itu Teh Risma tak diperkenankan untuk melihat si janin genderuwo. Jadi kalian bayangkan sendirilah janinnya seperti apa. Nah, bungkusan plastik yang dibungkus oleh kain sarung dibawa oleh Kyai Warsito masuk ke dalam mobil. Lalu Hermawan melaju menggunakan mobilnya menuju ke Waduk Cengklik yang tak jauh dari Bandara Adi Sumarmo, tempat berdinasnya si Alexander, mantan suami Teh Risma di masa lalu. Yang pilot Lion Air itu loh, yang pesugihan Jaran Panole. Itu kan dinasnya di Bandara Adi Sumarmo. Nah, di situ pula di Adi Sumarmo, tempat berdinasnya mertua dari Teh Risma. Bapak kandung Mas Hermawan, yang letnan Angkatan Udara. Nah, tiba di bendungan atau Waduk Cengklek. Pak Warsito mengajak Hermawan menuju ke pinggiran bendungan. Di sana kan ada sungai pula ya, atau aliran air lah. Janin genderuwo yang masih nampak terlihat seperti yang bergerak-gerak dalam bungkusan plastik dan kain sarung.
diletakkan di pinggiran bendungan, di pinggir waduk. Lalu Kiai Warsito membaca doa-doa. Yang terlihat si janin ini berontak di dalam bungkusan. Kiai Warsito tangannya sampai gemetar. Keringat menetes deras, keningnya mengernyit. Seperti mengeluarkan tenaga yang begitu besar. Lalu janin genderuwo dalam bungkusan pun dilempar ke waduk cengklek. Selepas selesai, terlihat perlahan mengambang, lalu tenggelam ke dalam waduk. Yang selepas itu, Kiai Warsito dengan napas tersengal-sengal mengajak Hermawan kembali pulang ke Ngasem Baru. Singkat cerita, tiba di rumah Risma. Risma pun disuruh mandi junub oleh Kiai Warsito membersihkan diri. Selepas itu, Kiai Warsito pun beristirahat beserta dengan muridnya di rumah Teh Risma. Jadi Kiai Warsito nggak langsung pulang ke Ngawi nih, selepas mengeluarkan janin di perut Teh Risma. Singkat cerita, Kiai Warsito ini pekerjaannya belum selesai. Dia masih harus memprotek dan melindungi Risma agar tak didatangi lagi oleh genderuwo itu. Nah, besoknya nih, Teh Risma ingat betul, waktu itu maghrib. Kiai Warsito sedang sholat maghrib bersama murid dan suaminya, Hermawan. Risma di dalam kamar, tiduran beserta dengan anak perempuannya. Buah cinta dia dengan Alexander dulu. Lalu, tiba-tiba terdengar suara ribut dari arah dapur. Semua perabotan dilempar. Brang breng brong, brang breng brong. Membuat Teh Risma begitu ketakutan. Sepertinya si genderuwo itu datang dan mengamuk tak terima janinnya dikeluarkan dan dihancurkan Kiai Warsito. Kiai Warsito di dalam kamar selepas selesai sholat maghrib lantas keluar setengah berlari. Risma pun keluar pula dari kamar menggendong anaknya. Begitu semua orang ke dapur, perabotan, katel, panci, segala macam hancur berserakan di lantai dapur. Pak Kiai, ini kenapa Pak Kiai? Tanya Hermawan. Genderuwo itu ngamuk, gak terima. Janinnya sudah Pak Kiai hancurkan. Kalian tenang saja. Biar Pak Kiai yang selesaikan. Kiai Warsito kembali melakukan ritual di dapur. Risma, anak dan suaminya pun masuk ke kamar. Murid Pak Warsito seperti biasa di ruang tamu. Selepas selesai ritual, Kiai Warsito menyuruh muridnya untuk menyebarkan air mengelilingi rumah Teh Risma. Yang selepas itu, Pak Warsito pun mengatakan kalau ritual sudah selesai dan dia besok paginya pun diantar pulang oleh Hermawan kembali ke Ngawi. Selepas janin dikeluarkan, selepas dirituali Kiai Warsito, sehari dua hari aman-aman aja bro, gak ada masalah. Hermawan pun belum berubah, masih nggak pulang-pulang. Pulang hanya untuk makan, mandi, ganti pakaian, keluar lagi. Pagi berangkat kerja, sore pulang, mandi, makan, langsung pergi lagi main rolet dengan Mas Arif kawannya. Pulangnya ya besok subuh. Nah saat itu menjelang maghrib, masih sore, masih agak terang, belum terlalu gelap. Tiba-tiba listrik di rumah Teh Risma mati. Di dalam rumah pun jadi gelap kan. Sekitar jam 5:30 sore lah. Risma yang sedang menidurkan anaknya di dalam kamar terdiam. Loh, kok listriknya mati? Pikir Teh Risma. Risma pun menoleh ke sang anak yang tertidur lelap. Sampai tiba-tiba Teh Risma mendengar suara geraman diiringi bau apek. Bau sosok si genderuwo yang sudah begitu Risma kenali. Begitu Teh Risma menoleh, saat itu Teh Risma pun menjerit ketakutan, tubuhnya gemetar. Tepat di depan kamar tidur Teh Risma, di pintu yang terbuka,
Teh Risma melihat sosok genderuwo dengan bulu hitam kemerahan berdiri yang hanya terlihat dari ujung kaki sampai sebatas pinggang. Jadi kalau badan dan kepalanya itu nggak kelihatan, saking gede dan tingginya seperti raksasa. Teh Risma pun lantas memeluk anaknya yang menangis ketakutan sama seperti Teh Risma. Dan begitu Teh Risma memeluk sang anak, makin terkejut dia ketika tangan yang begitu besar kemerahan seperti tangan King Kong itu merogoh masuk ke dalam kamar dengan jari-jari sebesar pisang Ambon, mau meraih Teh Risma dan anaknya. Risma yang ketakutan lantas berdiri mundur, lalu menendang jendela kamar, lompat dan berlari sambil teriak minta tolong ke rumah tetangga. Bu Jamil, Bu Jamilah, tolong Bu, tolong!" teriak Teh Risma yang ketakutan berlari memeluk anaknya. Loh, Bu, ada apa Bu Risma? "Bu, di rumah saya Bu, di rumah saya ada genderuwo Bu. Tolong Bu." Lah Bu Jamil pun ya ketakutan. Risma bilang ada genderuwo. Akhirnya malam itu Teh Risma nggak pulang ke rumah. Dia menginap di rumah Bu Jamilah menunggu pagi tiba Hermawan pulang. Nah pagi harinya Hermawan pun datang. Tapi ketika Risma cerita, Hermawan gak percaya. Karena Hermawan kan taunya udah diberesin sama Kiai Warsito. Satu saat malam hari nih, Teh Risma mencuci pakaian di dapur di kamar mandi. Ketika sedang asik mencuci pakaian, Risma tiba-tiba mencium bau apek khas si genderuwo itu. Ketika Teh Risma mengintip, menoleh sedikit ke belakang, Teh Risma terkejut. Sosok genderuwo terlihat berdiri di antara pintu dapur menatap ke arah Teh Risma. Sontak Teh Risma yang semaput ketakutan, dia lepaskan cucian, perlahan bergeser, lalu lari melewati si genderuwo menuju ke pintu belakang, melompat keluar, lari kembali ke rumah Bu Jamilah. Risma khawatir anaknya masih di rumah. Sampai akhirnya Risma membaca doa-doa sesuai yang dia ketahui, memberanikan diri diantar Bu Jamilah kembali ke rumah. Berjalan perlahan lewat pintu depan, masuk terus ke dalam dengan begitu hati-hati, dengan langkah yang begitu perlahan. Lantas langsung menerobos lari masuk ke dalam kamar, mengambil sang anak, lari keluar kembali ke rumah Bu Jamilah. Esoknya ketika Hermawan tiba, Risma pun cerita sambil menangis kalau genderuwo itu selalu datang meneror Risma mau siang ataupun malam. Di sini Hermawan pun terdiam. Lantas Hermawan berkata, dia teringat ucapan Kiai Warsito sewaktu diantar pulang ke Ngawi, yang dimana saat itu Kiai Warsito berkata, Hermawan harus diam di rumah menemani istrinya agar si genderuwo tak berani lagi datang mengganggu. Tersadarlah Hermawan selepas Risma mengatakan genderuwo itu terus datang meneror. Akhirnya Hermawan pun meminta maaf sambil memeluk Risma dan berjanji dia akan selalu ada di rumah setiap kali pulang kerja. Dia berjanji berhenti main judi, berhenti minum, berhenti main perempuan, dan akan fokus kepada Risma dan keluarganya. Dan selepas kejadian itu, Hermawan memang betul berubah. Pulang dari bengkel, langsung diam di rumah menemani Risma, dan sosok genderuwo itu pun tak pernah lagi datang meneror Teh Risma seperti apa yang diucapkan oleh Kiai Warsito. Dan yang jelas, Teh Risma pun betul-betul terkejut selepas Hermawan cerita kalau genderuwo itu adalah genderuwo pesugihan, peliharaan pemilik rumah 2 lantai yang mewah itu, yang tepat berada di belakang rumah Teh Risma. Nah, itulah kisah Teh Risma, mantan seorang germo yang diperkosa dan dihamili
oleh genderuwo.